3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Istiqomah dengan NIM D400-200-156 dan teman saya Astri Yusran Aziza dengan NIM D400-200-112. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengolahan limbah B3 medis rumah sakit di Sumatera Barat pada masa pandemi COVID-19. Kemudian teman saya akan menjelaskan abstrak dari hasil kerja kami. Silakan. Baik. Masalah pengolahan limbah medis B3 masih menjadi kendala bagi sebagian besar rumah sakit selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah limbah medis B3, mengevaluasi rumah sakit dalam pengolahan dan pengambilan keputusan mengenai limbah medis di Sumatera Barat selama masa pandemi COVID-19. Hasil rujukan menunjukkan bahwa rata-rata jumlah limbah medis B3 meningkat hampir 2 kali lipat pada masa pandemi, yang terbesar sekitar 41.670.000 kg per bulan. Manajemen non-standar berkurang dan pemilihan selektif penyimpanan limbah medis B3, pemilihan jalur pengangkutan khusus dengan troli khusus, disinfeksi, dan ketidakpatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD untuk limbah kebijakan dilaksanakan oleh 4 rumah sakit yang bermasalah, termasuk insinerator yang tidak memenuhi persyaratan dan jarang mengangkut limbah medis B3. Merekomendasikan rumah sakit untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengolahan limbah medis B3 dan kepatuhan penggunaan APD untuk limbah. Untuk pengangkutan limbah, pemerintah daerah memfasilitasi opsional membeli kendaraan pengangkutan limbah medis B3 ke PT Semen Padang, mengerjakan pekerjaan rumah sakit besar menangani limbah medis B3 dan fasilitas medis di sekitarnya, dan membangun depo transismen limbah B3 medis. Atau dengan kata lain, yaitu kata kuncinya merupakan rumah sakit, limbah medis B3, COVID-19, dan berdasarkan keputusan. Kemudian pendahuluan akan saya jelaskan. Di sini pendahuluan penyakit COVID-19 atau coronavirus pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penularan COVID dapat terjadi melalui mulut, hidung, atau mata individu yang rentan melalui kontak langsung, tidak langsung, atau dekat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi yang terinfeksi seperti air liur dan atau tetesan langsung saluran pernafasan yang dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Kemudian langsung saja di bahan dan cara. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif yang berguna untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap, valid, andal, dan objektif. Metode gabungan akan menghasilkan pemahaman yang terbaik dan hasil yang paling lengkap dan komprehensif dari suatu fenomena atau masalah yang diteliti. Pengambilan sampel rumah sakit dilakukan secara sengaja di 26 rumah sakit, termasuk 2 rumah sakit khusus COVID-19. Rumah sakit rujukan untuk pengolahan beberapa penyakit menular dan keputusan Gubernur Sumatera Barat. Dan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.0107-Menkes-169 tahun 2020 dan 17 rumah sakit dalam jaringan tersebar di seluruh kabupaten atau kota Sumatera Barat. Terdapat 17 rumah sakit yang siap menjawab kuesioner, 2 rumah sakit khusus, 7 rumah sakit rujukan, dan 8 rumah sakit jaringan. Kemudian selanjutnya di hasil. Di sini jumlah limbah B3 medis pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat.
penyebaran COVID di Provinsi Sumatera Barat terus berlanjut sejak kasus terkonfirmasi pertama dilaporkan pada 26 Maret 2020. Awalnya kasus ditemukan di Kota Padang dan Bukit Tinggi, kemudian dengan cepat menyebar ke 8 kabupaten atau kota dalam waktu 3 minggu sejak pertama pengumuman. Di sini terdapat bagan atau gambar jumlah limbah B3 medis dari 17 RS COVID-19 selama bulan Januari sampai Juni 2020 di Sumatera Barat. Yang ini. Kemudian selanjutnya evaluasi pengolahan limbah B3 medis pada masa pandemi COVID-19, yaitu pengurangan, pemilihan, dan pewadahan. Evaluasi praktik diseksi dan klasifikasi dapat dilihat pada gambar 2 yang ini. Sebagian besar rumah sakit telah melakukan upaya pengurangan, yaitu presentasinya 58,82%, sortasi 64,71%, dan penataan dekat sumber 70,59%. Namun masih ada masyarakat yang tidak melakukan langkah tersebut, yaitu meminimalkan sampah B3 yang presentasinya 17,65%, pemilihan sampah B3 29,41%, dan pemilihan dekat sumber 23,53%. Selanjutnya, pada gambar ketiga menunjukkan penelitian pembuangan di mana sebagian besar aturan berlaku pada setiap tahap proses perawatan. Meskipun semua rumah sakit 100% memasukkan limbah B3 ke dalam wadah berjajar kantong plastik kuning dengan simbol bahaya atau gambar tengkorak. Hanya sebagian kecil, yaitu presentasinya 5,88% yang menerapkan prosedur ini sesekali dan 11,76% tidak. Di sini terdapat bagan atau gambarnya evaluasi praktek pewadahan limbah B3 medis. Untuk penyimpanan sendiri pada gambar 4 menunjukkan jenis tempat penimbunan sementara atau TPS limbah B3 medis yang mana tidak kurang dari 6 rumah sakit memilih TPS limbah B3 medis, tetapi tidak dilengkapi dengan ruang pendingin. Dan 11 rumah sakit memiliki TPS limbah B3 medis, di mana rumah sakit tersebut dilengkapi dengan cold storage pada suhu kurang dari 0 derajat. Ini presentasinya 6 yang tidak dilengkapi dengan cold storage atau ruang pendingin, dan 11 yang dilengkapi dengan ruang pendingin. Untuk evaluasi praktik penyimpanan limbah B3 medis dapat dilihat pada gambar 4. Kemudian gambar 5, evaluasi praktik penyimpanan limbah B3 medis dalam proses pengangkutan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk proses pengangkutan, dalam proses pengangkutan limbah kebanyakan rumah sakit telah melakukan sesuai dengan prosedur. Akan tetapi prosedur pemilihan jalur khusus hanya sekitar 29,4% rumah sakit yang melakukan sesuai dengan prosedur. Dalam praktik pengangkutan ini terdapat proses yang tidak terlaksana, yakni pengangkutan dengan transportasi khusus, yaitu sebanyak 11,76%, serta proses diinfeksi untuk troli yang digunakan. Nah, untuk pengangkutan ini lebih singkatnya sebenarnya rumah sakit itu seharusnya memakai atau menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Karena kebanyakan rumah sakit itu belum memiliki transportasi yang mewadahi untuk pengangkutan itu sendiri. Lalu untuk proses selanjutnya yaitu pengolahan. Nah, sebagian besar rumah sakit di Indonesia itu masih belum memiliki insinerator atau alat yang digunakan untuk membakar limbah medis B3 itu secara keseluruhan gitu. Jadinya harus menggunakan pihak ketiga, dan di pihak ketiga ini biasanya itu yang menjalin kerjasama itu dengan PT Semen. Lalu untuk proses selanjutnya adalah pelaksanaan diskresi pengolahan limbah B3 medis. Survei dari 17 rumah sakit, hanya 4 rumah sakit yang melakukan atau melaksanakan diskresi, sedangkan 13 rumah sakit sisanya tidak melakukan diskresi.
Sebagian besar rumah sakit telah melaksanakan kerjasama dengan transporter. Sekitar 25% dikarenakan tidak memiliki alat insinerator atau alat untuk pembakaran limbah medis B3 tadi, dan sebanyak 12,5%-nya itu insinerator rusak dan sisanya terdapat permasalahan pada box pengemasan sesuai PT Semen Padang yang mengakibatkan PT Semen Padang tidak mengadakan transportasi bagi limbah rumah sakit yang tidak dikemas sesuai prosedur persyaratan. Jadi ada beberapa kendala untuk pengolahan dulu. Nah, untuk pelaksanaan diskresi itu ada kendalanya itu yang di alat insineratornya itu rusak. Jadi nanti kalau misalkan dia mungkin melaksanakan pembakaran itu terjadi kebocoran. Terus yang kedua itu insineratornya tidak mendapat izin dari PT Semen Padangnya. Jadi dia mau wadahnya kurang memenuhi persyaratan sehingga PT Semen tidak mau melaksanakan atau mengadakan transportasi bagi limbah rumah sakit. Lalu untuk yang berikutnya itu pembahasan yaitu evaluasi pengolahan limbah B3 medis pada masa pandemi COVID-19. Nah, menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 56 tahun 2015 telah mengatur pengolahan limbah B3 rumah sakit, yaitu meliputi pengurangan dan pemilihan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan atau penimbunan atau penguburan. Begitu pula dalam pedoman pengolahan limbah rumah sakit untuk limbah medis hasil penanganan pasien COVID-19. Untuk lebih spesifiknya, pedoman pengolahan medis ini mengatur APD petugas saat proses pewadahan, pengangkutan, insinerator, transporter, dan pengolahan limbah COVID-19. Label dan simbol itu yang ada pada wadah itu harus diperhatikan. Teknik dan bahan disinfektan serta sarana limbah COVID-19 dengan perlakuan khusus itu juga harus diperhatikan. Ke bawahnya lagi, Nis. Kalau karena kami mengambil sampel itu rumah sakit di Sumatera Barat, kebanyakan rumah sakit di Sumatera Barat itu belum melakukannya sesuai persyaratan atau peraturan. Beberapa rumah sakit masih belum melaksanakan pengurangan dan pemilihan. Tahap pemilihan itu dilakukan guna memisahkan limbah non B3 dan limbah B3 agar tidak tercampur karena bisa saja menyebarkan virus. Terus masalah lain akan muncul ketika pada tahap penyimpanan, karena banyak rumah sakit yang belum memiliki storage atau kayak penyimpanan sementara yang dilengkapi dengan cold storage. Jadi limbah itu disimpan bisa lebih aman gitu kalau disimpan selama kurang lebih 2 hari seperti itu. Terus masalah lain itu bisa saja muncul pada prosedur dalam pengolahan limbah. Jadi karena limbah tidak boleh disimpan lebih dari 2 hari, hal ini dilakukan guna meningkatkan angka tertular. Terus pada tahap praktik pengangkutan, banyak rumah sakit yang tidak melakukan sesuai prosedur. Jadi tidak diangkut dengan troli khusus gitu. Terus bawahnya lagi nih, dalam praktik pengolahannya itu banyak rumah sakit di Sumatera Barat yang belum bisa mengolah limbah sendiri karena tidak memiliki insinerator. Terus terhalang izin. Jadi mungkin insineratornya mereka punya tapi ternyata rusak. Jadi mungkin bisa menimbulkan asap yang berbahaya bagi lingkungan. Terus untuk pengangkutan sendiri itu kalau di lapangan masih banyak petugas yang belum menggunakan APD secara khusus gitu. Jadi itu juga bisa memicu mungkin meningkatnya persebaran COVID-19. Nah, untuk gambaran pelaksanaan diskresi, kebijakan diskresi pengolahan limbah B3 medis diadakan pada tahun 2018 oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Karena pada tanggal 8 Desember 2017 ditemukan 250 ton limbah medis yang dibuang ke Bantara Sungai Winong, Kabupaten Cirebon. Hari ini disebabkan oleh fasilitas pengolahan limbah B3 yang tidak beroperasi dan mengakibatkan penumpukan limbah B3 medis. Lalu SK Menteri nomor 176 garing Menteri Lingkungan Hidup garis Setjen PLB titik 2 garis miring 4 2018 yang dikeluarkan oleh KLHK pada 9 April 2018
menangani penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan oleh PT Indosmen, PT Tunggal Prakasa Tbk, PT Holikim Indonesia Tbk, PT Semen Padang, dan PT Cemindo Gemilang. Hal ini dilakukan karena pabrik semen memiliki fasilitas yang dapat membakar limbah B3 dengan suhu yang sangat tinggi sehingga dapat terbakar secara sempurna. Namun disayangkan keadaan ini hanya bertahan selama 6 bulan. Lalu kebijakan yang dikeluarkan oleh KLHK ini guna membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengatur dan mengolah limbah hasil rumah sakit dengan menggunakan insinerator. Bawahnya lagi, Miss, bawahnya. Nah, tiba pada kesimpulan, pengolahan limbah B3 medis selama pandemi COVID-19 harus sangat diperhatikan setiap tahap dan praktiknya karena bisa jadi jika tidak dilakukan sesuai dengan prosedur akan menimbulkan penyebaran klaster baru COVID-19 sehingga pemerintah, rumah sakit, serta pihak-pihak yang terkait harus lebih ekstra mewujudkan pengolahan limbah B3 medis dengan benar agar tidak merugikan lingkungan dan berakibat buruk pada masyarakat, terutama pada kesehatan masyarakat dan penambahan klaster baru COVID-19. Sekian dari saya kembalikan ke Nisa. Ya, begitu presentasi yang kami lakukan atau pada kelompok kami. Kurang dan lebihnya, ini saya tutup. Kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan, kesempurnaan hanya datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.